Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa inni rabbika bi ibadika sholihin. Dan setelah hujan menjadi kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim dan menjalankan sholat berjamaah maghrib sekaligus dalam Islam dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat kita turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dimana ajaran tetap kita pegang teguh dalam kehidupan ini, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan pada salawat tadi bisa memberi syafaat kita di kiamat nanti dan bisa berkumpul di surga dengan baginda Rasul dan kalau kita, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini akan dihasilkan Ahmad Yani yang beliau dalam hujan rintik mampu atau bersedia memberikan ilmu tausiah kepada kita dari Kabupaten Lamongan sampai sini dengan mudah-mudahan beliau diselamatkan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, insya Allah pada malam hari ini meneruskan tema yang kemarin, yaitu bagaimana sholatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita tahu dan kita teladani. Dan untuk pengumuman kajian minggu yang ketiga bisa insya Allah akan diaksi oleh Bapak Habib Mustafa LC. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita dengarkan tausiah dari Bapak Ahmad Yani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sekian, isnya batal sakit bila bisa bilkat wasabiru khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ingkang sami-sami kita hormati dumateng Bapak Penasehat dan Bapak-bapak pengurus Mushola Ashdari, ingkang kula hormati para sesepuh bini sepuh jamaah Mushola Ashdari, hadirin wal hadirat, dumateng para bapak, para ibu, sedaya jamaah Mushola Ashdari ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sedaya selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah.
Segala puji dan syukur namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika monggo kita selalu memanjatkan rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat lan hidayahipun Allah, sehingga wonten ing kesempatan menika kita sesarengan saged menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim. Ini semata-mata adalah rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya setiap kali melaksanakan sholat niku mesti nyuwun dumateng Allah. Mohon dumateng Allah, minta kepada Allah, minta napa? Minta hidayah. Saben-saben kula jenengan nglampahi salat melalui surat Al-Fatihah, kula jenengan sedaya nyuwun dumateng Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ialah jalannya orang-orang yang selalu Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Karena menika jamaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salah satu buktinya ialah rawuh kula jenengan sedaya menghadiri sholat maghrib berjamaah, melanjutkan kajian dan niki lan mangke dilanjutaken kalian sholat isya berjamaah niki saestu-estu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau mau di dalam pembukaannya Ustaz Khairuddin telah menyampaikan bahwa kajian malam ini melanjutkan kajian kita sareng-sareng ingin menika kitab As-Sifatu Sholatun Nabi, sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Para jamaah pun ngantos bosan menawi kula selalu menyampaikan hadis ini, karena ini penting. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian, wahai para sahabat-sahabat, wahai kaum muslimin, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Para sahabat diperintah oleh Rasulullah supados para sahabat niku sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka temugi kula lan panjenengan sedaya. Nah, supados kula jenengan sedaya niki saged sholat sebagaimana sholatnya Nabi, maka perlu kita mempelajari as-sifatu sholatun Nabi. Pada pertemuan yang lalu kita sareng-sareng sampun mempelajari tentang af'alus sholat, gerakan-gerakan sholat.
sampai pada materi yang kedua, yaitu bersedekah. Tasih ingat ya, para jamaah, materi yang sampun kita kaji pada pertemuan yang lalu adalah bersedekah. Nah, samenika kita lajengaken ingkang nomor 3 inggih menika ruku. Bagaimana gerakan ruku menurut sifat sholat Nabi. Untuk menghafali ruku, maka harus bertakbir terlebih dahulu. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i, innaha la yatimmu sholatu ahadikum hatta yusbigal wudu kama amarallahu ta'ala summa yukabbiru wa yarka'u. Sesungguhnya tidak sah atau tidak sempurna sholat seseorang sebelum menyempurnakan wudunya, sebagaimana wudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertakbir dan rukuk. Maka ulama semuanya sepakat rukuk itu adalah rukunnya sholat. Karena rukun maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana ketika rukuk? Tadi diawali dengan bertakbir dan disunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, kemudian rukuk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana rukuk itu. Yang pertama, para bapak, para ibu, waktu kula jenengan rukuk niku kedua tangan kita ini megang apa? Megang lutut. 100 ketika kita rukuk, kedua tangan kita ini harus memegang lutut. Tidak ada hadis yang lain menerangkan harus memegang paha atau memegang di bawahnya lutut atau kebelanjur sampai ke bawahnya lagi. Hanya ada satu hadis sahih yang menerangkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhu kaffaihi ala rukbatayhi, adalah Rasulullah SAW ketika rukuk itu beliau meletakkan kedua tapak tangannya pada kedua lututnya. Mohon maaf, kalau kadang-kadang melihat orang yang sholat itu tangannya ke bawah, di bawahnya lutut. Ini berarti salah atau keliru? Ya salah yang keliru nanti. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, kana yumakkinu yadaihi min rukbataihi ka'annahu qabidun alaihima. Ketika Rasulullah SAW melakukan rukuk itu dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya, niki Rasulullah sambil menekan dan mencengkeram. Foto-foto mencengkeram lututnya dengan kuat dan ditekan. Dan Rasulullah menggenggam kedua lututnya itu, kemudian beliau merenggangkan jari-jarinya. Oh, sakit dipahami ya, meskipun tidak dipraktekkan. Yang pertama, itu yang perlu diperhatikan, bahwa ketika rukuk kula jenengan sediki harus meletakkan kedua telapak tangan kita di kedua lutut kita sambil menekan mencengkeram. Satu. Yang kedua, ketika rukuk itu kedua tangan kita, siku kita
Niki lurus napa bengkok? Lurus napa bengkok? Sing bener niku mboten lurus. Rasulullah bersabda dalam hadis, maka jauhkan antara kedua lengan tanganmu itu dengan lambungmu, sehingga menawi kula jenengan iki keadaan hukum, maka siku kita ini tidak boleh lurus, harus nangkuk. Dibayangkan mau ruko, posisi kedua lengan kita ini menangkuk, tidak lurus, bukan sikunya diluruskan. Nomor 3, napa yang perlu dipelajari malih saking ruko? Yang ketiga ialah kana idza raka'a basata dhuhrihi wa sawwahu hatta law yusibba alaihi ma lastaqar. Sing nomor 3, nalikane kula jenengan ruko harus meluruskan punggung. Punggung kita harus lurus. Tulang punggung kita ini harus lurus. Saking lurusnya Rasulullah lau subba ala jilma lastaqor. Saking lurusnya niku umpamane teng atase punggung kita niki diparingi talak enten banyu niku mboten tumpah. Saking lurusnya punggung. Terus pun ditanya, gegernya sakit-sakitan. Allah. Pokoknya secara normal kita rukuk itu harus meluruskan punggung kita. Kemudian wakana la yasubba ruksahu wala yakna. Dan Rasulullah SAW nalikane rukuk itu tidak mendongakkan kepalanya ke atas dan juga tidak menundukkan kepalanya ke bawah. Berarti kepalanya itu ikut lurus, boten dongak juga boten nunduk. Ini mau sareng-sareng kita evaluasi sholat kita pun tetap berbeda. Karena harapan kita mengkaji kitab ini adalah bagaimana kita bisa sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meluruskan punggung sampai andai kata punggungnya itu ditaruh wadah yang ada airnya, maka wadah dan air itu tidak tumpah. Dan juga tidak mendongakkan kepalanya ke atas dan juga tidak menundukkan kepalanya ke bawah. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW ini nanti melihat seorang yang sedang sholat tapi salah pada saat rukuknya, maka beliau kemudian menegur dan mengingatkan, idza raka'ta fadh waj'al rawhataika ala rukbataika. Persis dengan penjelasan tadi. Selangkah setunggalipun wadal Rasul niki mirsani tiyang sing sholat tapi rukuke salah, rukuke keliru. Banjur ditegur oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kok cara sedaya mungkin rukukku salah. Gitu ya. Terus dibenarkan oleh Rasulullah. Rukuk itu kedua tangan memegang lutut, menekan dan mencengkeram. Kemudian punggungnya diluruskan, kepalanya jangan didongakkan ke atas, jangan juga terlalu tunduk ke bawah. Ini ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan ketika rukuk itu ialah rukuk itu harus dilakukan secara tumanina, tenang, jangan tergesa-gesa. Hampir semua gerakan sholat itu harus tumanina, termasuk rukuk, ya, termasuk rukuk. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang rukuk belum meluruskan punggungnya kok sudah itidal, maka tidak sah.
Niki menunjukkan bahwa kula jenengan sedaya harus benar dalam melakukan gerakan sholat. Rukuk kalau sudah benar, maka rukuk itu harus dilakukan dengan tumanina, tenang, tidak tergesa-gesa dan cepet-cepet nang bangkit lagi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya ja'alul ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jalsahu baina sajadaini qariban minas sawa. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau ruku', kemudian beliau bangun dari ruku' atau i'tidal, kemudian beliau sujud dan beliau duduk di antara dua sujud, niku lamanya hampir sama. Artinya kula jenengan sedaya melaksanakan gerakan sholat itu harus dengan tumanina, sing tenang. Bila perlu sing lami lebih-lebih sholat sendirian. Pokoknya ojo sholat rugo gedang. Terus ojo sholat rugo gedang. Gerakannya cepat sekali. Itu namanya tidak tumanina. Setiap gerakan sholat mari kita maknai, mari kita kerjakan dengan tumanina, dengan tenang, santai. Ya. Jadi sholat itu enak-enak. Sakit ya, menikmati enaknya sholat, indahnya sholat sakit ya. Jadi sholat harus dinikmati, jangan tergesa-gesa. Nah ini diantaranya beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita rukuk. Salah jenipun setelah rukuk nopo gerakan ini. Setelah rukuk itu ialah gerakan bangun dari rukuk atau yang disebut dengan i'tidal. La yatimu sholatu li ahadin minan nas hatta yukabbiru summa yarka'u summa qiyaman ba'da rukuk wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Tidak sempurna sholat seseorang itu sehingga dia bertakbir, kemudian dia rukuk, kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Terus donga sambat tadi niku napa? Rabbana wa lakal hamdu. Enten sing panjang malih milku samawati wa milku ardi wa milku masbisatin ba'du. Ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, niku kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat i'tidal, pada saat mengucapkan doa sami Allahu liman hamidah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam niki dasare yarfa'u yadaihi wa man ibahi idza ifataha sholat fa idza kabbara liruku fa idza rafa'a rasahu minan ruku. Rasulullah itu biasa melaksanakan sholat bertakbir itu tidak hanya pada waktu takbiratul ihram, tapi Rasulullah bertakbir dengan mengangkat kedua tangan juga pada saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana posisi tangan setelah sami Allahu liman hamidah? Kedua tangan ini langsung lurus ke bawah, nopo kembali bersedekap.
kembali bersedekap atau lurus ke bawah, kedua-duanya ada dasarnya. Lama nggih, kula jenengan kan mirsani enten tiang-tiang sing salat niku matur sami Allahu liman hamidah. Ada yang sami Allahu liman hamidah. Buatan usaha subhanallah. Mergi kedua-duanya ada dasarnya. Lah niki lah belajar fikih salatnya tadi. Ada beberapa perbedaan, ada hanya satu. Kados nomor 5, kados rukuk itu banyak satu. Rukuk itu harus memegang lutut. Tidak ada perbedaan di antara pendapat. Nah, untuk posisi tangan setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, ini boleh kembali bersedekah, boleh lurus dikembalikan ke bawah. Kedua-duanya punya dasar dan dalil. Di antaranya khilaf para ulama, satu, ada dalil umum yang menyatakan bahwa apabila Nabi sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu berarti sudah ini itu dalil yang kedua, tidak ada dalil yang menyatakan secara khusus bahwa setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah itu harus kembali bersedekah. Nah, maka dalam hal ini misalkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan arju Allah yadi qadalik. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Arju ayya Allah yadi qadalik. Aku berharap jangan dipermasalahkan hal itu. Habis sami Allahu liman hamidah kembali bersedekah beres. Sami Allahu liman hamidah kedua tangannya turun ke bawah di samping kanan kiri badan gila. Ini gerakan rukuk dan i'tidal. Lampun wonten nggih salat kita nggih. Tapi ngaji al ilmu bil murajaah. Ilmu niku kedah diulang-ulang sampai mlebet ke ati. Nek wis mlebu nang ati iku jenenge ilmu. Karena niku al ilmu fis sudur wala fis sudur. Sing diarani ilmu iku sing wis masuk nang ati. Wala fisudur lan ora ana tulisan. Sing diarani ilmu iku sing wis mancep masuk nang ati ora ana tulisan. Tulisan itu sebagai pengikatnya ilmu. Ya penting juga. Penting juga tulisan. Ada buku, ada kitab, karena tulisan itu adalah pengikatnya ilmu. Jenenge manungsa ana lali, nek lali dibuka tulisan, dibuka lagi kitabnya. Nah, ini tentang rukuk dan i'tidal. Para jamaah sekalian rahimakumullah, salah jenipun gerakan apa? Mantun i'tidal terus apa? Sujud. Sujud. Beberapa dalil yang berkaitan dengan sujud antara lain karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir kemudian turun untuk melakukan sujud. Sampai kalian rukuk, sebelum rukuk didahului dengan takbir Allahu Akbar. Begitu juga sujud yukabbiru wa yahwi sajidan. Rasulullah mengucapkan takbir itu kemudian turun melakukan sujud.
Di hadis yang lain disebutkan karena idza arada ayyasjuda kabbara ayyasjudu. Adalah Rasulullah apabila akan melakukan sujud maka beliau bertakbir terlebih dahulu. Nah, ini pun ada perbedaan pendapat yang perlu kita pahami. Bapak sekalian, ibu-ibu jamaah mushola Asy'ari, menawi kula jenengan sedaya turun sujud, niku kedua tangannya dulu yang ke lantai atau kedua lututnya dulu yang ke lantai. Terus ketika kita akan turun sujud, itu kedua tangannya dulu yang turun ke lantai atau kedua lututnya dulu yang turun ke lantai. Maka ada penjelasan di dalam kitabnya Al-Bani, termasuk kalau lengkapi kalian kitabnya Ustadz Aminur Bais, bahwasanya ada dua keterangan yang bertentangan. Ada dua keterangan yang bertentangan, ada dua dalil yang bertentangan antara dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Abu Hurairah dengan hadis yang disampaikan dari Wa'il bin Hujr. Kedua-duanya bertentangan. Nah, lalu kok bertentangan? Berarti beda. Ibnu Huzaimah dan Abu Hurairah menyatakan bahwa kana yad'u yadahi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Adalah Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Saya kasih mengerti ini dalil yang pertama dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Huzaimah adalah Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ini lanjutannya dalil Pak. Apabila salah seorang itu bersujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dalam hadis ini ada perumpamaan. Kalau kita melakukan sujud, jangan sujud itu seperti turunnya unta. Lungguh itu, tapi kan mundur disik. Saya mundur bagian depan atau belakangnya, Pak? Depannya dulu. Maka kita tidak boleh menurut hadis ini. Jangan kamu melakukan sujud itu seperti turunnya unta, tapi letakkanlah kedua tanganmu itu sebelum kedua lutut. Ini dasar yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahdo rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, ini kisah bertentangan. Menurut hadis ini dari Wa'il bin Hujr, aku pernah melihat Rasulullah bila beliau sujud itu beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, karena hadis ini bertentangan, maka para ulama termasuk misalkan Imam Maliki, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan termasuk Al-Bani yang mengarang buku ini, mereka berpandangan bahwa kedua dalil tadi itu yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah dalil yang berasal dari Abu Hurairah Ibnu Huzaimah.
Berarti insya Allah lebih kuat ketika kita akan sujud itu mendahulukan kedua tangan kita baru lutut kita. Ini perbedaan pendapat. Termasuk Syekhul Islam yang namanya tidak disebutkan dalam buku ini, turun sujud itu mendahulukan kedua tangan dulu baru kedua lututnya. Inilah penjelasan yang kami rangkum dalam kedua buku ingkang kula dadoskan rujukan. Jadi lebih rajih, lebih kuat pendapat yang menyebutkan bahwa turun ketika sujud itu mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam sujud. Yang kedua, ketika sujud itu apa saja yang ditempelkan ke lantai, ke tanah, harus di dalam penjelasan beberapa kitab ini tidak ada perbedaan bahwasanya apabila kita melakukan sujud itu kita harus menempelkan 7 anggota badan kita ke tempat lantai atau tanah. Dasarnya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kita, umirna an nasjuda wa fi riwayatin an nasjuda ala sab'i a'dhab. Rasulullah itu memerintah kepada kami, kata Ibnu Abbas, kami itu siapa? Ya Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika sujud itu dengan bertumpu itu meletakkan, menempelkan 7 anggota badan kita. Insya Allah dengan sabut begini ini sujud kita. Kok banyak? 7 anggota badan itu apa saja? Dirinci di hadis ini, alal jabhati wa asaro biyadihi ala anfihi. Yang pertama, Rasul menyebutkan bertumpu, meletakkan, menempelkan wajah kita ini, dan beliau wa asaro biyadihi ala anfihi. Rasulullah berisyarat menunjuk juga kepada anfur. Apa anfur itu? Hidung. Berarti ketika kita sholat itu pada saat sujud harus menempelkan dahi kita dan hidung kita ke lantai. Hitung 1, wajah, dahi ini atau apa istilahnya? Jidat. Jidat dan hidung ini dihitung 1. Dan ketika sujud harus kedua-duanya diletakkan, ditempelkan. Bahkan ulama menyatakan dalam keterangannya itu, kalau tidak ditempelkan hidungnya di lantai itu sujudnya tidak sah. Hati-hati, hati-hati. Buat urusan khawatir tambah meset si murid. Ini perintah Rasulullah. Apabila sujud, maka letakkan, tempelkan dahi dan hidung ma'asaro bi'anbi. 1, ya. Kemudian waliyada ini kedua tangan, telapak tangan kita kedua-duanya ini harus menempel pada lantai. Mesti, ya. Waliyada ini. Kemudian warung batain, kedua lutut. Kedua lutut kita harus juga bertumpu di lantai ketika sujud. Dan yang keempat, wakal rofil qadami, dan kedua ujung kaki.
ujung kaki ini driji ini kalau gitu. Driji ini perlu ditempelkan begini, didekno atau gitu, didekno. Kadang-kadang aku dengan singeten, ini salah. Ujung jarinya harus berdirikan. 7 anggota badan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh anggota badan itu harus menempel di lantai, di sajadah, di karpet apabila kita melakukan sujud. Beberapa hadis yang perlu saya sampaikan. La yuqbalu sholatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabhataini. Allah tidak menerima sholatnya orang-orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis sahih ini, hadis sahih. Mulane ayo hati-hati, ojo sampai kulo dengan sujud lali hidungnya gak nempel iso. Ini hadis sahih. Tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Engko sing diilik dagingnya tok sing ditempel irung-irungnya lali. Ini benar saja. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, summa sajada fa'amkana anfahu wajabhatahu wa nufa yadahi anjabaihi. Kemudian beliau Rasulullah sujud, maka beliau meletakkan hidung, dahinya dan membentangkan kedua tangannya ke samping. Ini kedua tangan siku kita niki menawi sujud ojo ditempel awak, harus dilebarkan. Nek hadis niku sampai diumpamakan kok umpama ana anakan wedhus ngoten cukup. Artinya apa? Kita ini nggak boleh menempelkan kedua tangan siku kita ke badan pada waktu sujud. Dibuka, dibentangkan, dibentangkan istilahnya. Dan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sama. Gerakan sujud ini sama. Kan ada tulisan atau pandangan estri itu agak dimasukkan dengan tujuan mungkin supaya lebih menutup aurat, itu enggak. Ternyata itu kalau pelajari keterangan itu lemah hadisnya. Maka sujudnya laki-laki dan perempuan sama. Cara sujudnya sebagaimana yang kamu terangkan perempuan. Ini tambahan keterangan bahwasanya Rasulullah beliau bersujud, beliau meletakkan hidung, kemudian dahi dan 7 anggota badan tadi. Di samping itu beliau adalah membentangkan kedua tangannya ke samping. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan kedua sikunya tidak diletakkan ke lantai. Nah, siku ini ojo ditempel ke lantai. Kadang-kadang lain tuh yang sujud itu sampai itu betul tidak, sikunya harus di atas, sikunya harus di atas. Jangan menempelkan siku di lantai tempat kita sujud. Wa farraja baina yadayhi an jambihi, dan beliau membentangkan kedua tangannya, membentangkan sikunya ke samping badan. Kemudian karena Rasulullah idza qara'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila Rasulullah sedang rukuk, beliau merenggangkan jari-jarinya. Tadi loh, bukan lutut, merenggangkan jari-jarinya. Tapi apabila Rasulullah sujud,
kedua tangannya diletakkan sejajar dengan pundak atau telinganya, dan jari-jarinya rapat dihadapkan ke depan. Saya dibayangkan ya, kalau rukuk jari-jari Rasulullah direnggakan, tapi kalau sujud dirapatkan dan dihadapkan ke depan. Rasulullah SAW bersabda juga, wa kana ma'iya ala firosin fawajatuhu sajidan. Apabila Rasulullah SAW melakukan sujud, beliau merapatkan tumitnya dan jari-jari kakinya ditekuk ke arah kiblat. Ini kita bahas keterangan di bawah, jarinya harus rapat menghadap ke depan. Niki ada keterangan malih dari hadis Al-Baihaqi, Rasulullah ketika sujud itu merapatkan tumitnya. Di belakangnya tidak, ketika sujud tumitnya ditutup, tidak dibiarkan dibuka. Tumitnya dirapatkan dan jari-jari kakinya ditekuk. Maksudnya kata nih, bakal ditekuk, ditekuk begini dan dihadapkan ke arah kiblat. Sujud dengan menegakkan dahi dan hidungnya ke tanah, sebagaimana penjelasan di depan golongan. La sholata liman la yusibu anfagu minal ardi ma yusibu jabatahu. Tidak sah sholat seseorang apabila hidung dan dahinya tidak ditempelkan ke tanah. Jamaah sekalian rahimahullah, niki keterangan seputar sujud. Bahwa kita koreksi, kita hati-hati, agar kita sedaya melampaui gerakan-gerakan sholat sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung kita kaji bareng-bareng, mulai dari gerakan yang pertama yaitu takbir, dan niki gerakan yang kita kaji adalah sampai gerakan sujud. Jamaah sekalian rahimahullah, tulisan kintenipun kajian dan menika sampai penjelasan tentang gerakan sujud, dengan harapan mudah-mudahan kita bersama-sama melaksanakan sholat baik berjamaah maupun sholat sendirian sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.